Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini soal gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Metro Jaya hari ini terbagi menjadi 2 klaster dan informasinya sampai saat ini juga masih berlangsung gelar perkara khusus di klaster yang kedua. Bang Sangaji, tadi klaster yang pertama kan sudah dijalani, paling tidak sudah ada gambaran meskipun kita tetap harus menunggu bagaimana klaster kedua dari gelar perkara khusus ini berlangsung. Tapi kalau tadi disampaikan Prof. Suparji ini sebagai ajang untuk mengevaluasi, apa kemudian poin-poin evaluasi atau justru muncul lagi poin-poin keberatan dari Roy Suryo CS dengan adanya gelar perkara khusus hari ini? Iya Mbak Ane makasih ya atas pertanyaannya. Perlu saya sampaikan satu hal adalah kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, terutama tadi dipimpin langsung oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, yang tadi beliau dengan kewenangannya mau membuka ijazah Pak Joko Widodo. Itu kami apresiasi sekali terhadap langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan langkah Polda Metro Jaya itu jauh lebih progresif dibandingkan dengan langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan pernyataan Bang Ade bahwa ijazah tadi setelah beliau lihat ada watermark, ada emboss. Saya kira tidak seperti itu ya Mbak Ane ya. Jangan kita menyesatkan publik. Karena tadi Mas Ade juga tidak maju ke depan untuk melihat ijazahnya. Yang melihat ijazahnya itu termasuk saya, kemudian ada 3 tersangka prinsipal dan ada 2 kuasa hukum. Jadi Bang Ade juga tadi tidak maju ke depan untuk melihat ijazahnya. Jadi belum bisa kita pastikan ada watermark, belum kita pastikan ada emboss, belum bisa kita pastikan ada lintasan stempel. Karena forum tadi, begitu ijazah dibuka, kami hanya diminta untuk melihat, tidak boleh memegang, tidak boleh meraba. Padahal kemudian jadi yang diminta, Bang Sangaji, padahal yang diminta oleh pihak Bang Sangaji atau Roy Suryo CS adalah akses seperti apa sih terhadap ijazah milik Pak Jokowi ini? Sebenarnya aksesnya sudah dibuka tadi oleh Polda Metro Jaya, ya. Hanya memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab terkait misalnya dengan ijazah pembanding. Kami tentu ingin mendapatkan kepastian juga ijazah pembanding 13 itu milik siapa. Kemudian adakah berita acara penyitaannya? Itu yang tadi belum dijelaskan secara utuh dan komprehensif oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kami tentu menghargai penyidik Polda Metro Jaya yang sudah melakukan satu langkah yang lebih maju dengan membuka ijazah Pak Joko Widodo. Tetapi lagi-lagi forum tadi bukanlah forum pembuktian hukum pidana. Forum tadi hanya membuka akses terhadap barang bukti utama. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh penyidik Polda Metro Jaya. Misalnya terkait dengan penerapan pasal-pasal ya, kualifikasi delik. Pasal 310, 311, kemudian disisipkan lagi pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian juga ada pasal 27A Undang-Undang ITE dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah khusus untuk kualifikasi delik, tadi kami juga mempertanyakan, kok bisa ada pasal-pasal yang diterapkan, yang itu dari sisi kualifikasi delik materialnya, itu nggak sesuai dengan peristiwa pidana yang diduga ini adalah peristiwa hukum pidana gitu. Jadi tadi juga penyidik Polda Metro Jaya memang belum sempat juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami. Karena memang begitu banyak pertanyaan yang kami ajukan, kemudian hanya mendapatkan klarifikasi yang singkat, tetapi secara analisa yuridis hukum terhadap pasal-pasal tersebut, penyidik juga tidak memberikan kami analisa yuridis yang komprehensif, tapi kemudian hanya dijawab dengan klarifikasi. Seperti itu Mbak Ane yang terjadi. Oke, baik Bang Ade, silakan. Saya klarifikasi tadi Bang Sangaji mengatakan bahwa saya tidak maju ke depan memang. Jarak saya antara ijazah itu, sudah saya sampai jarak nih ya yang jarak nih ya. Kalau dia 100 meter ya, itu mungkin tidak jelas. Tapi itu hanya 2 sampai paling banyak 10 meter lah itu. 10 meter kayaknya ya. Terus memang kami lihat dari jauh, terus kemudian saya minta kepada teman-teman ini di depan ini, ada watermarknya enggak?
Justru Bang Ade dijawab. yang minta yang minta dijawab. ditunjukkan. Ada. Oh. Dari Pak Boy yang memang ada di depan. Terus ada embosnya nggak? Ada. Terus lintasan stempelnya ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, gitu loh. Karena itu indikator sebuah ijazah dikatakan asli jadi atau tidak. Artinya gitu. kalau itu sok lah, terlepas Bang Sang Haji mengatakan bahwa ya saya nggak di depan, ya udahlah, terserah lah ya. Bahwa itu alasan-alasan yang intinya apa yang diinginkan. Ini saya mendukung mereka loh. Apa yang diinginkan pihak pelapor Dumas ya sudah betul-betul disampaikan keinginannya. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja masalah. Ya termasuk pertanyaan-pertanyaan Bang Sang Haji tadi. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah dicatat gitu loh. Tadi kan dia bilang belanja masalah. Nah, ini menjadi catatan yang akan digelar lagi di sesi internal mereka. Antara pengawasan penyidikan, di kriminal dan lain sebagainya dalam segala, kecuali kami pihak pelapor Dumas dan terlapor Dumas. Termasuk mungkin nanti bisa menjawab soal analisa yang diminta oleh pihak Profesor dan itu menjadi catatan bagi pengawas. Dan tadi mereka didukung oleh ombudsman yang tadinya sempat kita ada gesekan sedikit dengan ombudsman bahwa nggak bisa dong. Saya sampai katakan bahwa KUHP tidak bisa kita tafsirkan lagi yang jelas. Kalau sudah jelas, ngapain kita tafsirkan bahwa itu kita menabrak aturan. Tetapi itu pun tetap diakomodir keinginan mereka. Jadi artinya bahwa profesionalitas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan gelar perkara dan mengambil resiko yang saya anggap cukup luar biasa sekali, yaitu resiko sebenarnya. Tetapi soklah nggak apa-apa. Ini memang adalah kewenangan penyidik sudah menunjukkan. Nah sekarang sisa belanja masalahnya yang dikatakan Bang Sang Haji tadi bahwa belanja masalahnya itu akan dipertanyakan nanti. Nah sisa menunggu apa lagi? Menunggu rekomendasi dong. Nah setelah rekomendasi keluar berarti pemeriksaan bagi ya, karena tadi dicatat ya 5 yang diajukan, sudah berapa yang diperiksa, itu belanja masalahnya tuh. Terus saksi-saksi yang meringankan tetap diakomodir. Nah setelah ini diperiksa, nah harapan kami tetap konsisten bersatu melalui penugasan Lecumanan, kami tetap mendukung bahwa Polda Metro harus segera melakukan penahanan setelah semuanya rampung dilakukan. Bahwa itu harapan kami dan itu hak kami juga kan sebagai pihak ya terlapor Dumas, ya dong, bukan hanya pelapor Dumas yang memiliki hak, bahwa kami juga memiliki hak. Itu kami tetap konsisten, Mbak. Konsisten sampai rampung, kemudian lakukan penahanan. Apakah seperti itu, Prof? Kemudian hukum akan memberikan ruang sampai sejauh mana akan diakomodir kita bilang perseteruan antara pihak-pihak membahas mengenai tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo, tapi dijawabnya nanti ya, Prof, karena nampaknya butuh penjelasan yang komprehensif mengenai ini. Terus saja kami kembali untuk Anda.